temannya kok jawabnya seperti ini. Saya tadi baca kok seperti ini. Nah, ini saya ringkas atau malah justru saya uraikan itu boleh ya. Tapi kalau nurun plek, nah itu nanti disendirikan, dicekloki, ya, di deweke. Oh, ini jawaban persis, jawaban persis. Nah, jawaban persis, ya, kalau menurut nilai sebenarnya ya tidak ada, tidak dikasih atau nilainya 0, ya. Tapi kadang-kadang nanti kalau akhir semester atau nilai yudisium itu sudah ada pertimbangan lain, mungkin yang harusnya nilainya D ya jadi C, ya. Nilainya D jadi C, ya, bisa saja seperti itu. Yang nilainya C bisa saja jadi B min dan seterusnya. Itu karena pertimbangan kepatutan, ya. Jadi istilahnya kepatutan. Kalau zaman dulu, ya, zaman untuk semesteran acuannya itu disebut PAN, ya, penilaian acuan normal, berarti nilai-nilai dari mahasiswa itu dinilai asli, kemudian diselaraskan dengan acuan normal, acuan distribusi normal, sehingga ya selalu yang dapat A itu biasanya paling sedikit, B agak banyak, C-nya paling banyak. Nanti D-nya sama dengan kira-kira B, E-nya sama dengan yang A. Itu dulu. Tapi dengan perkembangan zaman, perkembangan situasi, atau mungkin ngikut juga dengan model universitas lain, yang nilainya dia dengan acuan normal itu berubah menjadi acuan PAF, acuan fakultas. Jadi direkayasa atau disesuaikan dengan kebutuhan atau komitmen dari fakultas. Jadi komitmen dari fakultas itu kalau mahasiswa menempuh mata kuliah itu sebisa-bisa lulus, ya. Kalau belum lulus itu disuruh mengulangi, ya, diulang terus sampai lulus. Nah, biasanya kalau mengulang lulus itu nilai maksimal ya B, tidak bisa bernilai A. Itu kalau acuan fakultas. Nah, entah sekarang yang dipakai apa, mungkin masih menggunakan penilaian acuan fakultas. Atau beberapa dosen menilai dengan nilai A dan B, bisa seperti itu. Kalau kebangetan baru C. Kalau tidak memenuhi syarat itu bisa E, ya. Jadi kebanyakan ada yang menilai satu kelas itu nilainya cuma A dan B, ada nilai C-nya sedikit, dan bisa jadi yang tidak memenuhi syarat bisa E. Nah, sehingga menguntungkan yang penilaian acuan fakultas. Karena yang dapat nilai A itu banyak,
Ya, berbeda kalau penilaian acuan normal. Penilaian acuan normal itu yang dapat A itu sedikit, biasanya di bawah 10% dari jumlah. Nah, kalau yang penilaian acuan fakultas itu bisa sampai kadang A-nya sama dengan yang nilai B-nya. Bahkan ada yang menilai A-nya lebih banyak dari yang dapat B. Nah, itu tergantung dari dosen masing-masing. Oke, ya kita lanjut untuk materi manajemen logistik. Nanti saya akan biar ini mendengarkan atau tidak, ya ingin cek begitu, ya di persekian menit saya cek ada atau tidak ini mendengarkan atau meninggalkan Zoom ini. Saya cek dulu ketuanya ada. Halo? Halo, Pak. Ada? Ya, Pak. Ketua ada? Ya. Kemarin wakilnya siapa namanya? Dahlia. Rumahnya di mana itu? Ampel, Pak. Ngampel? Ya. Waduh. Nanti wakilnya dua ya, yang satu yang dari Solo. Yang siap. Kota Solo. Jadi ketua satu. Ya, saya tawarin langsung aja, Pak. Siapa teman-teman yang mau dari Solo, mungkin gap. Ya udah, gap, Pak. Kalau bisa yang laki. Dari Solo yang laki. Nanti kalau kita butuhkan, kita panggil ke kampus. Ya, iya Pak. Nanti saya pilihkan mungkin Gabriel. Oke ya, jadi nanti tolong ada wakil dari Solo ya. Jadi satu ketua, wakilnya ada dua. Oke, kita lanjut. Bahannya sudah di-share semua ini? Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke, nanti saya cek juga ya. Ya, nanti saya cek juga. Ini kali ini ya bahan kuliahnya mengenai inventory. Inventory itu kalau dalam bahasa Indonesia ya, kalau dulu persediaan, kalau yang sekarang ada yang bilang sediaan. Entah yang betul yang mana, saya bukan ahli bahasa Indonesia, tapi ya kita sudah sering menyebut inventory itu dengan persediaan. Jadi yang namanya persediaan itu ada yang namanya persediaan barang jadi. Ya. Ada yang namanya persediaan dalam proses, ada yang namanya persediaan bahan mentah atau bahan baku. Jadi di dalam perusahaan ya nanti ya saudara akan selalu menjumpai 3 persediaan itu. Ya. Nanti tugasnya ya akan saya tanyakan ya, termasuk misalnya perusahaan yang ada di dekat rumahmu ya, kalau tidak ada yang agak jauh dari rumahmu itu memproduksi apa ya, persediaan bahan
jadinya berupa apa, persediaan bahan setengah jadi, ya, atau barang dalam prosesnya berupa apa, dan bahan mentahnya berupa apa, bahan bakunya berupa apa. Nah, ketiga persediaan atau inventory itu ya biasanya